Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuja Abdul Chandra dan PN 1005050222237, mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung dari kelas Y dari kelompok makanan dan anggota kelompok Sakawasila, Penelitian dan Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya berjudul Lalu Kebiasaan Mengonsumsi Makanan Cepat Saji Terhadap Gejala Depresi pada remaja usia 17-21 tahun di kawasan Bandung. Tujuan saya membuat presentasi kali ini adalah untuk memenuhi tugas pada komponen ujian akhir semester mata kuliah dan kerja Universitas Islam Bandung tahun akademik 2022-2023 dengan dosen pengaku Ibu Irin Sri Abadi. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam pengerjaan karya tulis ilmiah ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Adapun komponen yang akan saya presentasikan dalam video kali ini adalah bab 1 yang terdiri dari pendahuluan, bab 2 yang terdiri dari landasan teori, bab 3 yang terdiri dari analisis dan pembahasan, lalu bab 4 yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Adapun latar belakang yang saya buat dalam karya tulis ilmiah ini yaitu pada era globalisasi saat ini, makanan mudah dijumpai di berbagai tempat. Salah satu contohnya adalah makanan cepat saji. Menurut Sulistijani, pada tahun 2002, makanan cepat saji adalah makanan yang dapat diolah dan disajikan dalam waktu yang singkat dan siap disantap dan dengan mudah dalam hitungan menit, terutama di restoran dan toko-toko tersedia dalam waktu cepat seperti fried chicken, hamburger, dan pizza. Perkembangan ekonomi yang begitu pesat mengakibatkan tingkat konsumsi makanan cepat saji pada remaja saat ini tergolong sangat tinggi dibandingkan dengan tingkat konsumsi makanan sehat. Hal ini ditandai dengan akses yang semakin mudah terhadap makanan yang tidak sehat dan juga harga yang lebih murah dibandingkan dengan makanan sehat. Mengkonsumsi makanan cepat saji pada masa remaja terbukti memiliki banyak konsekuensi negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan seringkali tidak kita sadari. Menurut studi terkini dimuat dalam The British Journal of Psychiatry menyebutkan bahwa makanan junk food akan membuat seseorang depresi. Oleh karena itu, pada penelitian ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengaruh kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji terhadap gejala depresi pada remaja usia 17-21 tahun di kawasan Bandung. Dalam penelitian ini, penulis berusaha menyoroti bidang makanan dari sudut pandang kajian ilmu psikologi, agar semua lebih peduli lagi terhadap permasalahan psikologis berupa gejala depresi yang ditimbulkan oleh kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji. Adapun rumusan masalah yang saya buat dalam karya tulis ilmiah ini yaitu seberapa besar tingkat kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji pada remaja usia 17-21 tahun di kawasan Bandung. Lalu, bagaimana gejala depresi yang timbul pada remaja usia 17-21 tahun di kawasan Bandung. Lalu, ada seberapa besar pengaruh antara kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji dengan gejala depresi pada remaja usia 17-21 tahun di kawasan Bandung. Lalu, ada tujuan penelitian yang saya buat dalam karya tulis ilmiah ini. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji pada remaja usia 17-21 tahun di kawasan Bandung. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat gejala depresi pada remaja usia 17-21 tahun di kawasan Bandung. Yang ketiga, untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan antara kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji dengan gejala depresi pada remaja usia 17-21 tahun di kawasan Bandung. Ada pula manfaat penelitian yang saya buat dalam karya tulis ilmiah ini. Yang pertama, yaitu bagi penulis sendiri, penulis berharap penyusunan karya tulis ilmiah ini merupakan kesempatan untuk mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama kuliah, khususnya pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Bagi remaja, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh remaja sebagai informasi pentingnya mengatur pola makan yang sehat untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan mental seperti depresi. Lalu, bagi peneliti lain, penulis berharap hasil penelitian ini dapat digunakan oleh penelitian lain sebagai dasar referensi dan perluasan pengetahuan dan wawasan, hingga bahan perbandingan. Ini ada bab 2 yang terdiri dari landasan teori. Bab ini merupakan beberapa istilah atau teori-teori yang akan digunakan penulis dalam menjawab persoalan-persoalan tercantum dalam identifikasi masalah.
Penjelasan terkait istilah atau teori-teori dalam hal ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang timbul yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun landasan teori yang digunakan penulis meliputi definisi pengaruh, kebiasaan, konsumsi, makanan, makanan cepat saji, depresi, dan remaja. Definisi pengaruh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh definisikan sebagai daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang, benda yang ikut membentuk watak percayaan atau perbuatan seseorang. Menurut Webeker, pengaruh adalah kemampuan yang terus berkembang yang berbeda dengan kekuasaan dan tidak begitu terkait dengan usaha memperjuangkan dan memaksakan kepentingan. Definisi lain mengenai pengaruh disebutkan oleh Norman Berry, yaitu pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan agar bertindak dengan cara tertentu, terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi mendorongnya. Selanjutnya, ada definisi kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan sehari-hari dan dilakukan secara berulang-ulang dalam hal yang sama, sehingga menjadi adat kebiasaan yang ditaati oleh masyarakat dan sudah hafal perbuatan itu di luar kepala. Selanjutnya, definisi konsumsi. Konsumsi adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Barang mencakup pembelanjaan rumah tangga pada barang yang tahan lama, seperti kendaraan dan perlengkapan, dan barang yang tidak tahan lama seperti makan dan pakaian. Jasa mencakup barang yang tidak wujud konkret seperti potong rambut dan kesehatan. Pembelanjaan rumah tangga atas pendidikan juga dimasukkan sebagai konsumsi jasa. Selanjutnya, definisi makanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan, seperti panganan, lauk pauk, dan kue. Arti lainnya dari makanan adalah segala bahan yang kita makan atau masuk dalam tubuh yang membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga, atau mengatur semua proses dalam tubuh. Menurut WHO, makanan merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia setiap saat dan dimanapun, serta memerlukan pengelolaan yang baik dan benar agar makanan yang dikonsumsi dapat bermanfaat bagi tubuh. Selanjutnya ada makanan cepat saji. Fast food merupakan makanan cepat saji yang ditandai dengan biaya rendah, ukuran porsi yang besar, dan makanan padat energi yang mengandung tinggi kalori dan tinggi lemak. Sedangkan menurut Ezri dan kawan-kawan pada tahun 2006, makanan fast food merupakan makanan yang umumnya mengandung lemak, protein, dan garam yang tinggi, tetapi rendah serat. Selanjutnya definisi depresi. Depresi merupakan kondisi emosional yang biasanya ditandai dengan kesedihan yang amat sangat, perasaan tidak berarti dan bersalah, menarik diri dari orang lain, dan tidak dapat tidur, kehilangan selera makan, hasil rekreasi seksual, dan minat serta kesenangan dalam aktivitas yang biasa dilakukan. Menurut Atkinson, depresi sebagai suatu gangguan mood yang dicirikan tak ada harapan dan patah hati, ketidakberdayaan yang berlebihan, tak mampu mengambil keputusan memulai suatu kegiatan, tak mampu konsentrasi, tak punya semangat hidup, selalu tegang, dan mencoba bunuh diri. Selanjutnya ada definisi remaja. Istilah remaja berasal dari kata adolescence yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Santrok 2003 mengatakan bahwa remaja merupakan suatu periode dalam perkembangan yang merupakan masa transisi antara masa anak-anak dan masa dewasa. Menurut Mong 1999, remaja adalah individu yang berusia antara 12 sampai 21 tahun yang sudah mengalami peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Selanjutnya, bab 3 yang terdiri dari analisis dan pembahasan. Yang pertama ada fenomena. Fenomena mengonsumsi makanan cepat saji di Indonesia telah menjadi hal yang biasa, terutama di kalangan masyarakat urban. Makanan cepat saji sering dianggap sebagai makanan praktis yang mudah diakses karena banyak dijual berbagai tempat, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Salah satu alasan utama mengapa orang di Indonesia suka makanan cepat saji adalah kepraktisan. Makanan cepat saji dapat disajikan dengan cepat, terutama bagi mereka yang sibuk dengan aktivitas sehari-hari. Selain itu, makanan cepat saji juga dianggap sebagai pilihan yang lebih murah dibandingkan dengan makanan di restoran atau warung tradisional. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat juga upaya untuk meningkatkan kesadaran konsumen terkait pentingnya memilih makanan yang sehat. Banyak restoran makanan cepat saji yang mulai menawarkan pilihan makanan sehat seperti salad, sandwich, dan dengan daging atau sayuran sebagai isi, dan jus buah segar. Namun, masih banyak orang yang lebih suka memilih pilihan makanan cepat saji yang lebih enak meskipun tidak sehat. Selanjutnya ada analisis data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan kuesioner. Kuesioner tersebut disebarkan kepada 100 orang yang diberikan kepada para remaja berusia 17-21 tahun di kawasan Bandung. Kuesioner ini terdiri dari 15 pertanyaan. Data disajikan dalam bentuk tabel dan dengan frekuensi berupa persentase. Indikator yang digunakan dalam kuesioner ini terdiri dari 5, yaitu sangat setuju, setuju netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data yang pertama yaitu ada jenis kelamin. Berdasarkan diagram di atas maka dapat diketahui bahwa dari 100 responden, 15 responden berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 15%, dan 85 responden berjenis kelamin perempuan dengan persentase 85%. Yang demikian, responden tertinggi pada penelitian ini adalah berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya ada analisis data berupa umur. Berdasarkan diagram di atas maka dapat diketahui bahwa dari 100 responden mahasiswa didominasi dengan umur 18 tahun sebanyak 57 orang, sedangkan jumlah responden paling sedikit ada responden dengan usia 21 tahun sebanyak 2 orang.
Selanjutnya ada analisis data kuesioner 1. Saya sering mengonsumsi makanan cepat saji. Berdasarkan diagram di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak menjawab sangat setuju 55%. Jadi berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa mayoritas remaja usia 17-21 tahun di kawasan Bandung sering mengonsumsi makanan cepat saji. Benar 2, saya sering mengonsumsi makanan cepat saji karena banyak pilihan. Berdasarkan diagram di samping menunjukkan bahwa responden terbanyak menjawab setuju 60%. Jadi dapat disimpulkan remaja mengonsumsi makanan cepat saji karena banyak pilihan. Selanjutnya kuesioner 3, saya sering mengonsumsi makanan cepat saji karena mudah ditemui di mana-mana. Berdasarkan tabel di samping menunjukkan bahwa responden terbanyak menjawab setuju 65%. Jadi dapat disimpulkan bahwa remaja yang mengonsumsi makanan cepat saji karena mudah ditemui di mana-mana. Selanjutnya ada kuesioner keempat, saya sering mengonsumsi makanan cepat saji karena praktis. Berdasarkan tabel di samping menunjukkan bahwa responden terbanyak menjawab setuju 68%. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya remaja mengonsumsi makanan cepat saji karena praktis. Selanjutnya kuesioner 5, saya sering mengonsumsi makanan cepat saji karena harganya terjangkau. Berdasarkan diagram di samping menunjukkan bahwa responden terbanyak menjawab setuju 65%. Jadi berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan mayoritas remaja mengonsumsi makanan cepat saji karena harganya terjangkau. Selanjutnya kuesioner 6, makanan cepat saji membantu memperbaiki mood. Berdasarkan tabel di samping menunjukkan bahwa responden terbanyak menjawab netral 41%. Jadi berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa remaja ada yang merasa makanan cepat saji membantu memperbaiki mood, ada juga yang tidak. Selanjutnya kuesioner 7, makanan cepat saji menghemat waktu saya ketika sedang lapar. Berdasarkan tabel di samping menunjukkan bahwa responden terbanyak menjawab setuju 71%. Jadi berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa remaja merasa makanan cepat saji menghemat waktu ketika sedang lapar. Makanan cepat saji tinggi akan nutrisi. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak menjawab tidak setuju 48%. Jadi berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa remaja merasa makanan cepat saji tidak tinggi akan nutrisi. Selanjutnya kuesioner 9, makanan cepat saji membuat kenyang lebih lama. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak menjawab netral 46%. Jadi berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa mayoritas remaja ada yang merasa makanan cepat saji membuat kenyang lebih lama, ada juga yang tidak. Selanjutnya kuesioner 10, makanan cepat saji memiliki rasa yang enak sehingga meningkatkan nafsu makan. Berdasarkan diagram di samping menunjukkan bahwa responden terbanyak menjawab setuju 54%. Jadi berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa mayoritas remaja rasa makanan cepat saji memiliki rasa yang enak sehingga meningkatkan nafsu makan. Selanjutnya kuesioner 11, mengonsumsi makanan cepat saji membuat saya malas beraktivitas. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak menjawab tidak setuju 43%. Jadi berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan mayoritas remaja merasa mengonsumsi makanan cepat saji tidak membuat malas beraktivitas. Selanjutnya ada kuesioner 12, tanpa sadar saya makan lebih banyak ketika sedang di bawah tekanan atau stres. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak menjawab setuju 54%. Jadi berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa mayoritas remaja tanpa sadar makan lebih banyak ketika sedang di bawah tekanan atau stres. Selanjutnya kuesioner 13, terkadang saya merasa menyesal setelah mengonsumsi makanan cepat saji. Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa responden terbanyak menjawab setuju 54%. Jadi berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa mayoritas remaja usia 17 tahun sampai 21 tahun di kawasan Bandung terkadang merasa menyesal setelah mengonsumsi makanan cepat saji. Lalu kuesioner 14, terkadang saya merasa letih dan sakit setelah mengonsumsi makanan cepat saji. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak menjawab tidak setuju 43%. Jadi berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa mayoritas remaja tidak merasa letih dan sakit setelah mengonsumsi makanan cepat saji. Selanjutnya kuesioner 15, mengonsumsi makanan cepat saji membuat saya mengantuk dan sulit berkonsentrasi. Berdasarkan diagram di samping menunjukkan bahwa responden terbanyak menjawab netral 46%. Jadi berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa mayoritas remaja ada yang merasa mengonsumsi makanan cepat saji membuat ngantuk dan sulit berkonsentrasi, ada juga yang tidak. Selanjutnya ada kajian Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu." Pada ayat di atas, Allah memerintahkan agar manusia tidak mengikuti langkah setan untuk mengonsumsi makanan yang diharamkan, sebab Allah telah memberikan makanan yang halal dan baik di bumi. Hasil penelitian, mayoritas remaja usia 17-21 tahun di kawasan Bandung sangat setuju bahwa sering mengonsumsi makanan cepat saji. Kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Mayoritas remaja menyetujui sering mengonsumsi makanan cepat saji karena banyak pilihan, mudah ditemui di berbagai tempat, praktis, dan harganya yang terjangkau. Makanan cepat saji juga banyak dikonsumsi karena dapat menghemat waktu ketika sedang lapar. Selain menghemat waktu, makanan cepat saji juga dinilai memiliki rasa yang enak dan dapat meningkatkan nafsu makan. Kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji ternyata memberikan pengaruh terhadap gejala depresi. Pengaruh yang timbul yaitu munculnya gejala depresi berupa perasaan menyesal setelah mengonsumsi makanan cepat saji. Dari hasil penelitian di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa pengaruh kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji memiliki pengaruh yang signifikan terhadap gejala depresi pada remaja usia 17-21 tahun di kawasan Bandung. Selanjutnya, bab 4 yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dalam bab
analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, hasil penelitian yang melibatkan 100 orang responden menunjukkan bahwa remaja usia 17-21 tahun di kawasan Bandung sering mengonsumsi makanan cepat saji. Yang kedua, hasil penelitian yang melibatkan 100 orang responden menunjukkan bahwa gejala depresi yang muncul akibat makanan cepat saji pada remaja usia 17-21 tahun di kawasan Bandung adalah munculnya perasaan menyesal setelah mengonsumsi makanan cepat saji dan makan lebih banyak ketika tertekan atau stres. Yang ketiga, hasil penelitian melibatkan 100 responden ini menghasilkan simpulan bahwa antara variabel X dan Y, yaitu kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji sebagai X dan gejala depresi sebagai Y, terhadap remaja usia 17-21 tahun di kawasan Bandung menunjukkan adanya korelasi, yang mana variabel X berpengaruh negatif terhadap variabel Y. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan hasil penelitian dalam bab analisis dan pembahasan, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, saran untuk peneliti selanjutnya bisa mengembangkan penelitian ini dengan jumlah objek penelitian yang lebih banyak dan juga bisa dengan metode yang lain agar data bisa lebih spesifik lagi dan tentunya lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, peneliti mengharapkan para remaja mendapatkan edukasi tentang pentingnya asupan makanan yang sehat bagi kesehatan mental pada remaja, terutama di kawasan Bandung, sehingga bisa mengurangi kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji karena dampak yang ditimbulkan dari kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji sangatlah buruk. Yang ketiga, peneliti mengharapkan para remaja bisa merubah gaya hidup menjadi gaya hidup yang lebih sehat dengan cara sering berolahraga dan mengonsumsi banyak sayuran dan buah-buahan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Semoga penelitian ini dapat berguna bagi khalayak umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.